Saudara, arus kendaraan yang melintas di Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat merayap. Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan sistem ganjil genap mulai pukul 7 malam ini. Rekayasa lalu lintas satu arah sempat dilakukan Satlantas Polres Bogor mulai dari siang hingga pukul 5 sore. Satlantas Polres Bogor menyebut hingga Jumat petang lebih dari 63.000 kendaraan melintas di jalur Simpang Gadok dari kedua arah. Namun arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak terpantau lebih ramai. Puncak arus kendaraan ke Puncak diprediksi akan terjadi besok. Berapa kira-kira akan diberlakukan? Baik, jadi untuk penerapan ganjil genap kemungkinan nanti di pukul 19.00 ya. Baik, jadi sesuai dengan data yang kami rekap sampai dengan pukul 17.00 memang tercatat sampai dengan tadi pukul 17 itu di 63.000 kendaraan, baik roda 2, roda 4, roda 6 atau lebih, itu lebih dominan memang untuk Wisatawan yang mengunjungi ke kawasan Malioboro juga terus bertambah pada Jumat malam. Kepadatan arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro mulai terlihat di sekitar Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga ke depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Sementara di jalur pedestrian, wisatawan juga ramai berkerumun di sejumlah spot atau titik foto yang menjadi ikon Malioboro. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Lembang di jalur wisatawan Lembang, Kabupaten Bandung Barat juga ramai. Arus lalu lintas didominasi kendaraan wisatawan dari arah Lembang ke Bandung. Kita pantau bagaimana kepadatan wisatawan pada masa libur panjang ini. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Michael, sejauh ini malam ini masih padat wisatawan yang mengunjungi Malioboro? Selamat malam Radi dan saudara. Wisatawan di kawasan Malioboro memang masih terus ramai pada hari Jumat malam ini. Namun memang kalau kita melihat di Jalan Malioboro saat ini tampak lengang karena memang dilakukan penutupan di pintu masuk sisi utara untuk kendaraan bermesin yang merupakan kendaraan pribadi tidak diperbolehkan masuk, dan yang boleh melintas hanyalah kendaraan umum Trans Jogja dan juga ada kendaraan seperti becak dan juga delman. Nah, tetapi di jalur pedestrian kawasan Malioboro terpantau banyak sekali wisatawan yang hilir mudik. Mereka mencari cindera mata, mencari oleh-oleh, kemudian mengunjungi spot-spot foto yang ikonik bagi Malioboro, dan di situ mereka rela antri hanya untuk sekedar mengabadikan momen liburan mereka. Dan prediksinya Radi, ramainya Malioboro ini masih akan terus berlangsung hingga pada hari Minggu nanti, Radi. Oke, Michael, biasanya di Malioboro, di kawasan Malioboro ini kalau memang sedang padat wisatawan, ini juga agak kesulitan wisatawan mencari parkir. Nah, sudah ada dari otoritas setempat atau pemerintah setempat di sana sudah ada penyediaan kantong-kantong parkir di sekitar Malioboro untuk mengantisipasi kepadatan? Ya, taman parkir di kawasan Malioboro sejatinya ada 3 lokasi, yaitu pertama di Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian di Panembahan Senopati, dan Taman Parkir Ngabean. Tapi memang Radi, kalau kita melihat tren beberapa tahun terakhir di mana Malioboro menjadi destinasi wisata yang cukup banyak diminati oleh wisatawan lokal, maka ketiga taman parkir itu tentu saja tidak cukup. Sehingga banyak sekali warga di sekitar kawasan Malioboro yang kemudian menjadikan lahannya sebagai lahan parkir swasta. Nah, inilah yang membantu untuk permasalahan perparkiran di kawasan Malioboro, Radi. Ya, meskipun tidak cukup, ternyata ada inisiatif dari warga ya untuk menyediakan kantung-kantung parkir sehingga wisatawan juga bisa mengunjungi Malioboro dengan nyaman. Baik, terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Dan saudara, sorotan menarik lainnya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.